Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini kita masuk ke dalam perkuliahan hukum jaminan ya. Nah ini pertemuan pertama kita ya di hukum jaminan. Tapi sebelumnya kita sudah mengenal mengenai jaminan itu sebelumnya ada pada mata kuliah hukum perikatan ya. Di dalam hukum perikatan ada perjanjian. Nah di sini akan banyak sekali hal-hal yang masuk ke dalam ranah hukum jaminan ya. Nah sebelum saya mulai, karena ini pertemuan pertama kita, saya akan kasih aturan setiap masuk silakan di absen melalui e-learning. Saya kasih waktu selama 10 menit untuk absen di e-learning ya. Silakan. Oke, sudah 10 menit ya. Oke, kita mulai pembelajaran kuliah hari ini ya. Nah, hari ini kita akan masuk langsung ke hukum jaminan. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu ketentuan tentang hukum jaminan. Oke. Saya ada sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Untuk kalian semua bisa dilihat di sini. Nah, di sini ya, coba dilihat. Oke. Banyak ditemukan kasus yang berhutang malah lebih galak daripada yang memberikan hutang. Loh kok bisa? Kira-kira coba. Ada yang bisa kasih pendapat kira-kira? Gimana kira-kira kenapa banyak yang orang yang ngutang malah jadinya lebih galak dari yang ngutangin? Oh, kenapa? Karena lebih kasar, lebih gede badannya ya? Atau lebih memang dari bawaan? Watak asli. Oke ya. Nah, ini yang menjadi miris ya. Kenapa malah hal tersebut bisa muncul? Ini sudah ada panduan untuk mengatasi masalahnya. Itulah gunanya dari jaminan tersebut. Sekarang kita lihat jaminan ini ya, yaitu zekerheid dalam istilah Belandanya. Jadi jaminan itu adalah tanggungan yang dapat dinilai dengan uang ya. Saya katakan lagi, yang dapat dinilai dengan uang berupa kebendaan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Ayo, masih ingat di mata kuliah hukum perikatan apa debitur apa kreditur? Coba, Ricky. Ya, debitur itu adalah orang yang berhutang, sementara kreditur adalah orang yang berpiutang atau dengan kata lain yang memberikan hutang. Nah, ketika debitur berhutang kepada kreditur, maka dia seharusnya memberikan jaminan. Apa itu fungsi jaminan? Bisa dilihat. Jaminan itu jadi memberikan hak dan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan. Manakala ketika debitur tersebut cedera janji dan tidak bisa membayar hutang, maka yang menghutangi kreditur bisa mendapatkan pelunasan dari menjualkan barang jaminan tersebut ya. Nah, lalu itulah gunanya untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur ya, agar memenuhi prestasi kewajiban dari debitur ya. Oke. Kayaknya itu Desia ada mau nanya nih. Mau nanya? Oh enggak ya. Ya nanti ada Desia, sabar ya. Nanti kita nanya nanti ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Sifat dari jaminan itu sifatnya adalah aksesorir ya, yaitu artinya tambahan. Apa makna dari aksesorir? Aksesorir itu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok atau perjanjian utama. Jadi perjanjian pokoknya itu adalah hutang piutang, jaminan itu adalah perjanjian tambahan. Nah, ini sifatnya lihat di sini. Kalau perjanjian pokoknya sudah hapus atau dilunasi, maka perjanjian tambahannya juga hilang. Kalau perjanjian pokoknya, utang piutangnya batal, maka jaminan juga batal. Nah, kalau perjanjian pokoknya, utang piutangnya dialihkan dengan orang lain, maka jaminannya juga dialihkan dengan orang lain. Nah, itu adalah sifat dari jaminan aksesorir. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Ada yang namanya sistem hukum tertutup, ya, closed system. Nah, ini artinya bahwa sifat dari jaminan itu ya, kita tidak bisa membuat aturan-aturan baru dalam jaminan ya, harus menggunakan aturan yang sudah tertera dalam undang-undang. Misalnya kayak gada ini, misalnya Pak Muslim mau ngadain HP ya, tapi HP-nya masih dipegang oleh Pak Muslim, boleh nggak kayak gitu? Coba Alif, boleh nggak kayak gitu? Kalau misalnya Alif mau ngadain HP, tapi HP-nya masih dipegang Alif, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena memang udah diatur ketentuannya. Kalau gadai, barang itu harus diambil oleh yang memberikan hutang. Nah, ini lihat. Silakan dipahami ada sumber hukum jaminan. Ada dari KUH Perdata yang mengatur tentang gadai dan hipotik. Ada dari KUHD yang mengatur juga tentang hipotik kapal laut. Ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 yang mengatur tentang hak tanggungan. Dan juga ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 yang mengatur tentang fidusia. Oke ya, sekarang kita lanjut. Nah, ini ada asas-asas hukum jaminan. Ada 4 asas hukum jaminan.
Yang pertama itu ada asas public state, ya. Ini berlaku untuk fidusia dan hak tanggungan. Nanti kita belajar lebih lanjut tentang fidusia, ya. Artinya bahwa jaminan fidusia itu harus didaftarkan, harus ada syarat mutlak dan otentiknya, harus ada bukti resmi, ya. Nah, yang kedua ada in bezit stelling. Nah, ini tadi yang udah diilustrasikan oleh Alif tadi, ya. Jaminan gadai barangnya harus diterima oleh yang memberikan yang menerima gadai, ya. Jadi nggak boleh diubah-ubah jadi. Ya, misalnya Alif ya ngadain dengan Desia, ya barangnya masih dipegang oleh Alif, jadi nggak bisa ya, harus diambil pegang oleh Desia. Nah, itu namanya hak retensi, hak untuk menahan barang sampai yang berhutang melunasi hutangnya, gitu ya. Oke, lalu ketiga ada yang namanya asas specialitate, ya. Nah, jaminan ini hanya dibebankan atas barang yang sudah terdaftar. Ini untuk barang-barang yang bergerak. Coba masih ingat nggak kira-kira, Taufani? Apa beda benda bergerak dengan benda tidak bergerak? Oke, nah Taufan tadi bilang kalau benda bergerak itu Pak, salah satunya misalnya kalau yang punyanya nggak usah ada suratnya. Kalau benda tidak bergerak, yang kalau mau punya harus ada suratnya. Benar nggak? Ricky, benar nggak? Oke, benar ya. Oke, jadi gitu ya. Nah, kalau untuk asas specialitate, jaminan itu ya untuk jaminan benda tidak bergerak harus benda yang didaftarkan atas nama orang yang berhutang. Jadi kalau misalnya Almira mau ngadain motornya punya si Alif, ya boleh nggak gara-gara Almira kayak gitu? Nggak boleh kan? Nah, itu artinya Almira sudah melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Kalau Almira mau menggadaikan motor, harus motor yang atas nama sendiri. Nah, lalu yang keempat itu adalah asas tidak bisa dibagi-bagi, ya. Oke, asas ini membebani secara utuh objek jaminan. Jadi kalau jaminan itu belum selesai utangnya, maka nggak boleh diambil lagi barang jaminannya, belum boleh. Sampai selesai utangnya baru boleh diambil kembali. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, ada nama jenis jaminan, ada jaminan khusus, ada jaminan umum, ya. Nah, jaminan umum ini ada di pasal 1131, ya. Yang artinya semua barang-barang milik debitur, yang berhutang bisa dijadikan barang jaminan. Lalu ada lagi jaminan yang diatur secara khusus. Ada yang namanya jaminan orang, ada jaminan kebendaan, ya. Ada jaminan orang, yaitu ada orang ketiga yang mau membuat dirinya untuk melunasi jaminan orang yang berhutang lain lagi. Lalu ada jaminan kebendaan, itu benda yang dijadikan jaminan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Coba Desia, apa yang mau ditanyakan? Oke, jadi dia tadinya gini, ini tadi. Kalau seandainya dia ngasih ada temannya nih yang sanggupin bahwa mau bayarin utang Desia, itu jaminan bukan? Coba kira-kira, Alif, itu jaminan bukan? Ya, itu termasuk namanya tadi jaminan apa? Jaminan perorangan. Benar, Alif. Oke ya. Oke, thank you Desia pertanyaannya ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke tugas dulu hari ini ya. Nah, sekarang perhatiin. Saya punya tugas untuk kalian ya. Tugas ini hanya dianalisis jawabannya, nggak usah banyak-banyak, 2 halaman aja cukup ya. Pertanyaannya adalah, dapatkah hak cipta itu dijadikan jaminan ya untuk pelunasan utang debitur? Nah, hasil analisis ini dibuat dalam format Word, 2 halaman, harus disertai referensi, kumpulkan di e-learning paling lama itu tanggal 17 ya. Jadi hari ini tanggal 15, 2 hari lagi waktunya ya. Oke. Nah, itulah tadi yang kuliah perkuliahan hari ini ya. Jadi jangan lupa tugasnya ya, jangan lupa diingat kembali materi perkuliahan kita hari ini. Oke, sampai di sini Pak Muslim tutup kuliah hari ini, semoga bermanfaat ya. Kalau kira-kira ada yang mau bertanya, jangan sungkan untuk bertanya ya. Mau Pak Muslim lagi di luar atau dimanapun ya. Oke, kalau gitu Pak Muslim tutup perkuliahan hari ini. Pak Muslim akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.